Selamat sore semuanya. Semakin semangat ya, weekend kita belajar lagi. Ya, Ya, oke. iya. Ini dokter dokter kayaknya lagi di rumah sakit lagi praktek ya dok ya. Iya. Oke, jadi dok yang tadi intro dari saya dok tentang kayak begitu ya dok. Mm. Mungkin ada apa yang dokter setuju dan nggak dokter setuju gitu nggak apa-apa dok. Kalau yang tadi saya jelasin tentang Iya, topiknya tentang susu formula, tentang pertumbuhan dan lain-lain. iya. Sebenarnya related ya. Jadi ternyata nanti ada salah satu faktornya adalah karena terutama susu formula itu berkaitan dengan perkembangan ekosistem anak-anak kita, gitu ya. Dan ekosistem yang sebetulnya seimbang itu akan mencegah terjadinya penyakit-penyakit di kemudian hari ya. Jadi bukan hanya pada saat anak-anak. Dan susu formula ini akan menimbulkan salah satu masalah kalau dengan pemberian susu formula itu akhirnya ekosistem anak pada saat perkembangan yang harusnya dia periode emas gitu ya. Jadi periode emas perkembangan anak baik itu ekosistemnya, kemudian usus terutama, itu terjadi pada 2 tahun pertama dalam kehidupan, di mana seringnya ibu-ibu memberi apa susu formula, ya padahal seharusnya pada saat itu anak mendapatkan ASI, ya gitu. Oke, kalau gitu silakan dokter dimulai materinya. Ya terima kasih, saya share dulu ya. Siap. Diabetes, ya. Nah, jadi kalau kita bicara diabetes, diabetes itu ada beberapa tipe. Ya, pada anak yang paling sering adalah yang tipe 1, ya. Di mana hal ini terjadi kelainannya adalah pada organ yang disebut pankreas. Ya, pankreas itu posisinya ada di daerah perut ya, daerah perut di dekat lambung kita. Nah, di mana pankreas ini salah satu fungsinya adalah memproduksi hormon insulin, ya, lalu hormon pertumbuhan kita, hormon glukagon misalnya, kemudian hormon apa namanya, eh, yang bukan hormon apa namanya, enzim-enzim yang dibutuhkan dalam pencernaan. Maka bisa dibayangkan kalau misalnya pankreas kita mengalami peradangan, ya, mengalami kematian dan kerusakan. Nah, pada diabetes tipe 1, kerusakan pada sel pankreas itu dipicu oleh karena autoimun, ya, atau sel-sel tubuh kita, sel-sel imun, terutama sel limfosit T, ya, dia justru membunuh sel pankreas kita yang disebut sel beta pankreas. Dan hal ini akan menyebabkan akhirnya sel pankreas kita itu tidak bisa memproduksi lagi insulin. Ya, maka itulah kenapa kalau diabetes tipe 1 itu salah satu terapi utamanya adalah pemberian insulin karena pankreas itu benar-benar rusak selnya sehingga dia tidak bisa memproduksi lagi insulin ya. Beda dengan diabetes tipe 2 di mana diabetes tipe 2 itu yang rusak bukan bukan sel yang menghasilkan insulinnya pada awalnya, akan tetapi karena uh, penangkap dari insulin itu di jaringan lain gitu ya, bukan di pankreas yang dia cenderung tidak sensitif, tidak bisa mengenali gitu ya, tidak sensitif atau dia cenderung resisten. Nah, jadi diabetes itu ada beberapa macam, tipe 1, tipe 2, lalu tipe yang lain itu ada yang berkaitan dengan penyakit genetik, ya, lalu penyakit pada pankreas karena peradangan yang lain gitu ya, lalu gangguan hormonal yang berkaitan dengan organ-organ hormon, organ-organ yang produksi hormon di tempat lain ya. Lalu juga bisa juga karena penggunaan obat atau juga infeksi. Nah, lalu bisa juga terjadi pada kehamilan. Nah, penyakit diabetes tipe 1 itu autoimun tadi ya, di mana terapi utamanya adalah insulin ya. Sedangkan kalau yang tipe 2 itu berkaitan dengan gemukan. Jadi
diabetes tipe 1 itu tidak harus selalu orang gemuk yang terkena, ya, orang yang kurus pun bisa terkena, ya. Kalau diabetes tipe 2 biasanya berkaitan dengan kegemukan, ya. Nah, dan pengobatannya berbeda tentunya. Kalau diabetes tipe 1 dari awal sudah dikasih insulin, ya. Tapi kalau diabetes tipe 2 mungkin bisa dengan pemberian obat-obatan penurun glukosa darah, lalu dengan pola makan, ya, dan insulin itu biasanya kalau misalnya sudah derajatnya sudah parah gitu ya, sehingga dibutuhkan insulin. Nah, diabetes tipe 1 ini merupakan kelainan sistemik ya, yang terjadi karena metabolisme glukosa yang tidak normal karena tidak adanya insulin tadi, dan itu menyebabkan akhirnya peningkatan glukosa darah yang kronis ya. Dan keadaan ini disebabkan karena kerusakan tadi sel beta pankreas karena melalui proses autoimun ya. Dan hal ini tentunya akan mengakibatkan gangguan pada metabolisme tubuh kita, bukan hanya metabolisme karbohidrat ya, tapi juga lemak dan protein, tentunya akan mengganggu perkembangan anak karena akhirnya mempengaruhi energi ya, lalu juga pembentukan komponen-komponen yang berkaitan dengan lemak dan protein ya. Nah, benar kata Angga tadi ya, bahwa sekarang terjadi peningkatan yang sangat pesat ya di semua negara ya. Dan di negara-negara barat misalnya, diabetes tipe 1 ini lebih dari 90% ya. Yang terbanyak yaitu di Finlandia, yang terendah yaitu di Jepang ya. Nah, usia pada anak yang perlu kita perhatikan di sini, usia puncak insidennya itu adalah umur sekitar 5 sampai 6 tahun dan 11 tahun. Ya, ini diperhatikan ya. Jadi anak usia 5 tahun aja udah bisa kena diabetes ya. Kemudian juga kita lihat di sini datanya ya dari berbagai umur ya. Di sini di berbagai negara, kalau di Indonesia itu justru malah yang banyak ini yang kurang dari 4 tahun ya. Nah, lalu di sini peningkatannya kita lihat ya, grafiknya selalu meningkat. Data yang tahun 2019 misalnya ya, itu menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan ya, dan di mana pada 71% anak dengan diabetes tipe 1 itu sudah diketahui mengalami ketoasidosis diabetikum. Ya, ini menunjukkan bahwa terjadi kelainan metabolik yang membahayakan jiwa ya, dan ini akhirnya menimbulkan gangguan pada ginjal ya. Itulah mengapa akhirnya juga gagal ginjal pada anak sekarang meningkat ya. Nah, pada tahun 2017 saja peningkatan kasusnya ini sekitar 63% ya. Tadi Angga bilang 70% ya. Nah, ini data yang terbaru mungkin ya. Bahkan ada literatur yang menyebutkan 700, saya belum ngecek ya mana yang benar, tapi memang benar sangat meningkat pesat ya. Nah, lalu etiologinya apa? Memang dalam literatur-literatur yang lama disebutkan ada faktor genetik. Nah, kalau kita bicara faktor genetik, memang kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi faktor genetik ini tentunya kita harus perhatikan bahwa ini berkaitan dengan risiko ya. Jadi risiko seorang anak untuk mengalami diabetes ya, walaupun belum tentu seorang anak akan mengalami diabetes, tapi dengan adanya faktor genetik yaitu berupa pola HLA. HLA itu pola pengenalan terhadap penanda-penanda protein ya dalam tubuh, dan juga penanda-penanda protein virus ataupun bakteri ya. Dan autoimun itu biasanya terjadi karena salah satunya kemiripan antara komponen virus tertentu atau komponen bakteri tertentu atau antigen tertentu dengan sel tubuh kita gitu ya. Nah, karena adanya faktor risiko seseorang di mana dia punya polimorfisme HLA, variasi HLA ini, maka seseorang itu akan lebih rentan untuk terkena diabetes tipe 1 ya. Nah, ini bisa diperiksa ya, kalau kita mau tahu nih kira-kira keluarga kita ini punya kerentanan dengan diabetes enggak, itu bisa diperiksa dengan
memeriksakan sitogenetik dari HLA ini. Nah, tapi genetik itu tidak cukup ya. Terdapat multifaktor yang lain yang bisa menjadi pemicu ya. Di mana yang paling besar di sini adalah karena akar masalahnya adalah yang disebut dysbiosis gitu ya. Jadi dysbiosis pada DM tipe 1 itu bisa menyebabkan akhirnya dysregulasi atau kekacauan dari sistem imun kita, ketidakseimbangan sistem imun kita ya. Dan kita tahu bahwa dysbiosis itu penyebabnya banyak. Ya bisa karena penggunaan antibiotik pada saat ibu hamil ya, atau pada saat balita. Jadi penggunaan antibiotik ini harus hati-hati ya. Lalu bisa juga karena infeksi virus tertentu ya. Misalnya infeksi yang berkaitan dengan rotavirus, dengan berkaitan dengan Haemophilus influenza misalnya ya. Kemudian beberapa yang juga dikaitkan dengan beberapa jenis vaksin tertentu walaupun masih hipotesa ya, karena sama-sama antigen, di mana hal ini berkaitan dengan tadi kemiripan antigen tersebut dengan sel-sel tubuh sehingga tubuh itu salah mengenali. Nah, lalu kita tahu bahwa salah satu yang meningkatkan terjadinya radang yang akhirnya merusak sel pankreas kita itu berkaitan dengan kerusakan usus. Ya, jadi kembali ke kerusakan usus sekarang. Kita sering bahas ya kerusakan usus yang disebut leaky gut. Ya, di mana karena adanya leaky gut itu atau usus itu menjadi renggang ya, kemudian apa yang ada di lubang usus kita itu akhirnya masuk ke pembuluh darah dan itu akan menimbulkan gangguan sistem imun ya, sehingga terjadi peningkatan sel limfosit T yang bersifat autoreaktif, yang berarti dia sel T yang harusnya dia itu tidak menyerang tubuh kita sendiri menjadi reaktif gitu ya, menjadi menyerang tubuh kita sendiri, dan yang diserang itu bisa jadi yaitu sel pankreas kita. Ya tergantung dari di mana akhirnya nanti dia mengendap gitu ya. Nah, ada beberapa penelitian yang lain yang mengkaitkan beberapa vaksin ya. Jadi walaupun bukti-buktinya belum kukuh ya, akan tapi kita harus hati-hati juga pada kalau kita sudah mempunyai faktor genetik tadi. Beberapa vaksin yang disebutkan antara lain adalah ini Haemophilus influenza, yang lalu pertussis vaksin, kemudian MMR vaksin dan BCG vaksin ya. Walaupun tentunya kita harus melakukan studi lebih lanjut tentang penggunaan vaksin ini dengan risiko terjadinya diabetes tipe 1 pada orang-orang tentunya dengan faktor genetik yang berkaitan dengan HLA tadi ya. Nah, penggunaan antibiotik juga kita harus hati-hati. Dan mengapa sih salah satu yang perlu kita perhatikan adalah vaksin ini, salah satunya berkaitan dengan penggunaan adjuvan aluminium dan penggunaan glifosat ya dalam industri vaksin ya, terutama vaksin yang tradisional. Maka sekarang ini banyak akhirnya dibuat vaksin-vaksin jenis baru yang tidak lagi menggunakan aluminium dan glifosat ya, karena salah satunya aluminium dan glifosat itu bisa memicu dysbiosis ya pada usus ya, sehingga hal itu akan meningkatkan risiko untuk terjadinya autoreaktivitas dari sel T ya, apalagi kalau tadi ada kaitannya dengan virus yang dia mempunyai kemiripan dengan sel-sel kita. Nah, ini contoh bagaimana usus yang mengalami kerusakan tadi, termasuk mengalami gangguan ekosistem tadi ya, karena ketidakseimbangan disebut dysbiosis tadi, akhirnya menyebabkan pengaktifan dari limfosit T yang dia menyerang sel beta pankreas tadi ya. Jadi adanya perubahan, terutama peningkatan dari bakteri-bakteri tertentu atau berkurangnya bakteri-bakteri baik ya, seperti Bifidobacterium longum, Lactobacillus gitu ya, itu akan menyebabkan akhirnya terjadinya peningkatan kemampuan zat-zat itu masuk ke dalam usus dan pembuluh darah, dan ini akan menimbulkan pengaktifan dari sel-sel makrofag, limfosit T dan dendritik sel ya, dan menimbulkan peradangan yang memicu autoimun
Ya, sedangkan kalau yang normal seperti ini ya rapet sel usus kita, lalu bakteri yang normal itu seperti ini komposisinya, dan itu masih dilindungi oleh lapisan lendir yang tebal. Kita bandingkan di sini lapisan lendirnya dia lebih tipis, ya. Dan pada yang normal terjadi keseimbangan, terdapat kontrol sehingga limfosit itu tidak terlalu berlebihan, gitu ya, dalam bereaksi terhadap antigen, ya, sehingga peradangan itu lebih terkontrol dan tidak terjadi autoimun. Nah, gimana kita tahu anak kita mengalami diabetes? Di mana penegakan diagnosis dari diabetes itu ditemukan dari gejala-gejala, ya, hampir sama kayak kalau misalnya orang dewasa terkena diabetes, ya. Jadi ada poliuria. Poliuria itu pipis-pipis, ya, kencing terus, ya, terutama malam hari. Polidipsi, polidipsi itu haus, ya, haus terus gitu rasanya, ya. Lalu nokturi, nokturi itu eh, apa? Peningkatan pipis atau berkencing pada malam hari. Lalu enuresis, ya. Enuresis ini kalau misalnya sudah terjadi misalnya gagal ginjal, ya, jadi berkurangnya justru volume kencing, ya. Lalu penurunan berat badan, ya. Lalu makan sering gitu, ya, lapar terus tapi nggak gemuk-gemuk, ya, misalnya berat badannya malah justru menurun. Nah, lalu ketika diukur glukosa sewaktunya dalam darah itu lebih dari 200 mg per desiliter. Glukosa plasma puasanya lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter. Nah, kemudian kadar glukosa plasma pada tes, ya, toleransi glukosa oral pada jam kedua itu lebih dari 200 mg per desiliter. Kemudian kalau diperiksa HbA1c-nya lebih dari 6,5%, ya. Nah, jadi ini adalah gejala-gejala yang tadi saya sebutkan, ya. Bahkan bisa jadi juga terjadi gangguan penglihatan, ya, karena terjadi retinopati, ya. Retinopati itu karena gangguan pada retina, ya. Kemudian juga mungkin uh, apa kekeruhan dari lensa, ya, karena penumpukan dari glukos aminoglikan misalnya, ya. Nah, bagaimana pengelolaannya? Selama ini terapi medis yang dikembangkan, ya, dengan pengobatan yang ada dengan teknologi yang ada saat ini masih menggunakan ini paling, ya, insulin terapi utama, terapi standarnya. Nah, karenanya akhirnya apa? Diabetes tipe 1 ini dikatakan tidak dapat disembuhkan. Nah, akan tetapi kualitas hidup harus dipertahankan seoptimal mungkin, ya, dengan mengontrol kadar glukosa darahnya, lalu komplikasi-komplikasi metaboliknya. Jadi komplikasinya kan tadi bisa sampai terjadi gangguan metabolik yang menyebabkan gangguan ginjal, ya, lalu bisa timbul koma karena seperti itu, ya. Jadi peningkatan yang namanya benda keton dalam tubuh bisa menyebabkan yang namanya koma ketoasidosis, ya. Nah, lalu intinya adalah dengan melakukan kontrol glukosa darah dengan pemberian insulin, ya, dan juga kontrol metabolik dengan pemeriksaan yang rutin, gitu, ya. Nah, ini kalau terapi yang selama ini masih digunakan di Indonesia. Nah, akan tetapi tentunya diet, ya, makanan yang terutama tinggi serat, rendah gula, terutama gula rafinasi, ya. Kemudian lifestyle itu harus dimodifikasi, ya. Kemudian karena saat ini diketahui terjadi disbiosis tadi, maka terapi pilihan yang lain yang diharapkan membantu itu adalah dengan pemberian probiotik dan prebiotik, ya. Lalu yang lainnya adalah kalau misalnya dengan probiotik dan prebiotik tidak membaik, ya, dilakukan yang namanya fekal mikrobial transplant, transplantasi bakteri, seluruh bakteri dari usus, ya, ke dalam usus penderita diabetes mellitus, ya. Nah,
sebetulnya polifenol ya itu juga mempunyai bukti-bukti yang terkini yang sangat menjanjikan untuk pengobatan diabetes ya, misalnya kayak bawang hitam ya, lalu apa namanya yang kita punya itu ada bawang hitam, ada eh, apa lagi ekstrak dari resveratrol ya, bromelain, semuanya insya Allah bermanfaat bagi penderita diabetes ya. Jadi kombinasi polifenol dengan probiotik itu juga diketahui bermanfaat bagi diabetes. Nah, kita lihat di sini beberapa contoh penelitian yang menggunakan probiotik dan juga prebiotik ya. Ini pada orang-orang yang sudah menderita gagal ginjal ya, atau kelainan pada ginjal ya, di mana beberapa bukti menunjukkan uh, potensi dari penggunaan beberapa probiotik, misalnya seperti L-plantarum dengan yang dikombinasi dengan susu kedelai ya, di mana di sini ternyata dia mampu memperbaiki gambaran kandungan HDL, LDL di dalam darah dan juga fungsi dari ginjalnya ya, dari fungsi apa namanya bangunan yang ada pada ginjal yang disebut glomerulus, yang dimana dia berfungsi salah satunya adalah menyaring ya, menyaring darah. Nah, lalu pada penelitian yang lain dengan beberapa macam probiotik, di sini ada Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, kemudian lactis, kemudian Bifidobacterium longum ya, dan Bifidobacterium yang lain ya. Di sini juga ternyata secara signifikan mampu memperbaiki fungsi hati dan fungsi ginjal ya. Nah, kita lihat waktunya, kalau yang satu jenis bakteri lalu dikombinasikan dengan susu kedelai tadi 8 minggu ya, kalau ini yang kombinasi beberapa macam bakteri yang mengandung Bifidobacterium dan Lactobacillus tadi 12 minggu ya, untuk sampai terjadi perubahan ya. Kemudian penelitian yang lain di sini bahkan juga dia berpengaruh terhadap kesehatan jantung dan metabolisme tubuh ya, di mana bukan hanya pada ginjalnya ya. Di sini menggunakan Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium longum dengan waktu 12 minggu juga ya, rata-rata 12 minggu ya. Nah, lalu penelitian yang lain juga ini juga ternyata memperbaiki glukosa darahnya, lalu marker-marker atau parameter-parameter dalam darah yang berkaitan dengan peradangan ya, itu ternyata membaik dan juga menurunkan stres oksidatif ya. Nah, ini hanya dengan Lactobacillus acidophilus dan Bifidobacterium ini 12 minggu ya. Nah, lalu bakteri yang lain yang digunakan adalah Bacillus coagulan. Ternyata juga di sini terbukti bahwa probiotik bahkan memperbaiki insulin, yang memperbaiki kadar insulin, dan di sini dikombinasi dengan madu. Ya, jadi jangan salah, madu itu tidak berbahaya bagi penderita diabetes. Salah satu penelitian saya juga menggunakan madu pada tikus diabetes ya. Jadi madu asal takarannya benar dan madu yang digunakan benar, apalagi kalau dikombinasi dengan probiotik, nah itu dia bisa memperbaiki dan meregenerasi sel pada ginjal. Nah, apalagi kalau kita sekarang yang kita punya ini mempunyai kandungan-kandungan seperti marine peptide ya, karena marine peptide apalagi dari salmon itu bisa meregenerasi sel beta pankreas ya. Jadi kira-kira kalau seperti ini diabetes masih bisa disembuhkan nggak? Kalau ternyata terbukti ada regenerasi ya, tentunya kalau terbukti ada regenerasi, kemungkinan untuk sembuh itu lebih besar ya. Dan tentunya waktu pemberian itu juga akan mempengaruhi, kemudian lifestyle, diet ya tentunya ya, karena kalau diberi probiotik tapi dietnya nggak diubah, itu juga akan mengurangi ya efektivitas dari pemberian probiotik. Nah, ini penelitian yang lain ini dengan menggunakan probiotik yang sama dengan yang tadi L-plantarum ya,
ini sama 8 minggu, ternyata dia juga meningkatkan kadar antioksidan, mengurangi stres oksidatif. Ya, ini penelitian-penelitian yang lain pada mata, ya. Jadi pada apa retinopati di sini ya, ternyata pemberian probiotik juga mengurangi tekanan pada bola mata, ya. Nah, ini penelitian yang lain dengan pemberian bakteri yang mengandung Bifidobacterium longum, kemudian Lactobacillus acidophilus, dan lain-lain 2 kali sehari selama 2 minggu, ya, dengan dosis 2,5 kali 10 pangkat 9 CFU. Ya, ternyata dia bisa menurunkan glukosa darah, menurunkan resistensi insulin, memperbaiki kolesterol, ya, parameter-parameter kolesterol, dan meningkatkan sensitivitas insulin, ya. Lalu pemberian bakteri Lactobacillus paracasei di sini ya, ini juga pemberiannya lebih singkat. Ternyata dia mampu menurunkan sel yang mati dalam ginjal, meningkatkan, memperbaiki struktur ginjal. Ya, bayangkan ya, berarti ada perbaikan ya dengan probiotik saja. Nah, bayangkan kalau misalnya kita mengkombinasikan dengan polifenol, dengan marine peptide, ya, dengan salmon DNA misalnya, ya, maka tentu harapannya itu akan meregenerasi sel dengan lebih baik, ya. Nah, apa sasaran dan tujuan pengobatan DMTP1 pada anak? Sasarannya yang pertama, bebas dari gejala penyakit. Jadi harapannya kalau terapinya baik, nggak ada lagi gejala-gejala tadi, polidipsi, poliuri, polifagi, ya, terus apalagi komplikasi-komplikasi yang berbahaya tadi. Lalu kedua, fungsi sosial anak, ya, kemudian kualitas hidup anak itu meningkat, ya, karena jadi jarang sakit, ya. Kalau biasanya kalau sudah mengalami diabetes itu akan lebih sering sakit, badannya lebih lemah, ya. Apalagi kalau sudah ketoasidosis, ya, akan lebih sering untuk tentunya bahkan sampai masuk ICU atau bisa ada tergantung dengan dialisis, ya, karena ada gagal ginjal misalnya. Nah, terhindar dari komplikasi. Nah, tujuan khusus ya tentunya tumbuh kembang anak optimal, ya, perkembangan emosionalnya normal, kontrol metaboliknya baik, tidak ada hipoglikemi. Karena penggunaan insulin ini salah satu yang menjadi efek samping yang menakutkan adalah justru glukosa darah terlalu rendah, dan yang paling menakutkan itu kalau kita tidak tahu terjadi hipoglikemi, ya. Hipoglikemi itu lebih cepat membunuh daripada hiperglikemi, ya. Jadi tanda-tanda hipoglikemi kita harus mengenali, ya, jadi keringat dingin, terus dia jadi pingsan, dan akhirnya kalau kita periksa glukosa darahnya itu rendah, ya. Nah, pertolongan pertamanya bagaimana? Dengan memberi yang manis, ya, madu atau kasih minuman yang manis, ya. Nah, lalu ini juga berkaitan dengan prestasi dan kemampuan anak untuk mengikuti kegiatan di sekolah, ya. Harapannya kalau kita terapi dengan baik, ya, tidak banyak bolos sekolah atau tidak banyak izin dari sekolah, ya. Kemudian juga pasien tidak memanipulasi penyakitnya dan mampu mengelola secara mandiri, ya. Nah, jadi kalau mengikuti medis tentunya pemberian insulin itu adalah sesuatu yang wajib, pengaturan makan, ya, olahraga, dan edukasi tadi, ya, untuk stresnya tentunya, ya, untuk mentalnya, kemudian gaya hidup, dan juga tadi komplikasi dan tanda-tanda kegawatan yang harus diketahui, ya, dan harus ada monitoring, ya. Jadi harus periksa general check up yang rutin, ya. Kalau perlu di rumah juga harus mempunyai alat-alat yang dibutuhkan untuk pemeriksaan glukosa darah, ya, dan kemana-mana harus dibawa, ya. Nah, insulin ini adalah elemen yang utama, di mana ada berbagai macam insulin, ya.
ada yang dari sapi, ada yang dari babi, ada yang dari teknologi rekombinan ya dengan menggunakan bakteri ya. Nah, bisa pilih mana sesuai dengan ini ya, dengan keyakinan kita ya secara agama. Kalau orang Islam ya mungkin bisa kita pilih yang dari rekombinan ya. Nah, ini dosisnya nanti mungkin bisa ditanyakan, dikonsultasikan kepada dokter-dokter yang menangani ya, di mana dosis insulin itu ditentukan oleh umur, berat badan, status pubertas, selama dan fase dari diabetesnya, asupan makanannya, ya, pola olahraga, aktivitas harian, dan juga hasil monitoring glukosa darah dan HbA1c-nya. Lalu juga kalau ada komplikasi dan penyakit penyerta itu juga akan mempengaruhi. Dan tentunya di sini harus tepat dosisnya, harus tepat waktunya, tepat tempatnya ya, sehingga tidak menimbulkan masalah hipoglikemi ya, dan juga mempengaruhi pertumbuhan berat dan tinggi badan sesuai dengan fase dari pertumbuhan anak. Nah, ini beberapa contoh tentang tempat-tempat penyuntikan insulin, dan tentunya ini berkaitan dengan jenis insulinnya, makanya harus konsultasi dengan dokter ya. Nah, lalu pengaturan makan. Pengaturan makan itu tujuannya adalah untuk mencapai kontrol metabolik yang baik, apalagi kalau kita menggunakan insulin, ya harus teratur, karena salah satu resikonya kalau makanannya tidak teratur bisa menimbulkan efek samping hipoglikemi. Ya, jadi takarannya harus pas, waktunya harus tepat. Ya. Kemudian ada 3 kali makan utama, 3 kali pemberian kudapan. Ya, jadi harus ada kudapan ya, karena kita menggunakan insulin ya, karena kalau tidak ya hipoglikemi ya, bisa terancam hipoglikemi. Olahraga, rekomendasi olahraga tentunya kita sesuaikan juga dengan penyakitnya ya, dan juga komplikasinya ya. Kalau kita habis olahraga, maka harus segera mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat supaya tidak terjadi hipoglikemia ya. Harus ada pencatatan yang detail tentang aktivitas fisik, kemudian pemberian insulin, makanannya, hasil pemeriksaan glukosa darah, dan kalau perlu dibikin grafiknya ya, supaya dicapai kontrol diabetes yang baik dan juga tidak terjadi komplikasi. Nah, pemantauan mandiri, hindari komplikasi tadi, hipoglikemi, ketoasidosis, dan komplikasi kronik yang berkaitan dengan kerusakan pembuluh darah besar, terutama yang bisa menimbulkan penyakit kardiovaskuler dan juga penyakit stroke ya. Dan tentunya kalau tidak dikelola dengan baik, maka bisa mengganggu banyak organ ya, termasuk fungsi kognitif dari anak ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Sudah ada pertanyaan belum ini? Ada yang bertanya tentang apakah ada kemungkinan diabetes tipe 1 dapat membaik atau pulih dengan stem cell? Ya, jadi stem cell ini salah satu harapan ya, yang diharapkan ini menjadi salah satu terapi yang dia bisa meregenerasi dari pankreas. Akan tetapi harus kita ingat tadi bahwa faktor risiko dan akar masalahnya adalah salah satunya adalah disbiosis ya, maka tentunya stem cell saja tidak cukup ya, dan kita juga harus memilih mana stem cell yang cocok ya, dan kita juga harus menyadari bahwa kita punya stem cell, apalagi anak-anak ya, anak-anak itu sudah dengan stem cellnya sangat banyak. Maka kalau kita bisa mengaktifkan stem cell kita hanya dengan misalnya probiotik, aktivitas fisik, dengan makanan yang sehat, dengan polifenol, dengan marin peptida gitu ya, tentunya
itu akan lebih ekonomis, lebih efisien gitu karena tubuh kita tuh punya cadangan stem cell gitu loh ya. Nah, lalu sistem imun yang tidak seimbang tadi, ya itu juga harus kita perhatikan. Nah, kalau probiotik, kita tahu probiotik itu salah satunya menyeimbangkan sistem imun. Kemudian kalau tadi ada leaky gut, kita membutuhkan sesuatu yang memperbaiki leaky gut, di mana leaky gut ini salah satunya memerlukan kolagen. Ya. Nah, lalu pertanyaan dari Ibu Nevi. Nah, ini testimoni ya. Jadi beliau menyampaikan bahwa adik beliau yang sudah mengalami komplikasi ke ginjal karena diabetes itu setelah meminum Suba dan Usu selama 50 hari ya, 2 pasang Suba dan Usu selama 50 hari ternyata membaik ya fungsi pankreas dan ginjalnya. Dan saya sendiri juga membuktikan pada beberapa pasien saya yang mengalami diabetes mellitus dan hipertensi ya. Walaupun pada adal yaitu diabetes tipe 2. Saya belum pernah punya yang apa namanya ini yang diabetes tipe 1 ya. Apakah dengan mengkonsumsi probiotik dan kawan-kawan tadi pasien diabetes dapat hidup normal kembali? Insya Allah ya. Insya Allah ya, dengan tentunya tetap menggunakan terapi standar tadi ya. Jangan pernah melepas terapi standar tanpa ada konsultasi ya. Iya, kalau kita bicara kesembuhan ya, Tuhan menjanjikan bahwa semua penyakit itu bisa sembuh. Ya, kita harus yakin itu. Ya, dan kesembuhan itu ada di tangan Tuhan dan ilmu Tuhan itu bisa kita pelajari ya, termasuk stem cell itu sebenarnya ilmu Tuhan ya. Karena sebetulnya begitulah Tuhan menyembuhkan gitu ya, dengan pola makan yang sehat, lifestyle yang sehat, karena pengaktifan stem cell itu tidak selalu membutuhkan suntikan stem cell bukan ya dari luar gitu ya, tapi dengan mengaktifkan stem cell yang ada dalam tubuh kita ya, dengan probiotik, dengan apa peptida tertentu yang sudah di apa di desain untuk mengaktifkan stem cell kita gitu ya, dengan polifenol ya, dengan exercise ya, itu kemungkinan untuk regenerasi sel itu sangat mungkin. Ada pertanyaan dari Ibu Baby Ivo tentang diabetes tipe 2 yang menyerang saraf. Ya, SOP dan eksekusi kerjanya tadi ya, dari memperbaiki kemudian meregenerasi sel ya, termasuk saraf. Ya, walaupun saraf itu lebih susah untuk diperbaiki, apalagi kalau yang terkena adalah orang dewasa dan juga saraf perifer, saraf yang ada di tepi kita ya. Maka memang kita harus memperhatikan juga usia ya, lalu saraf yang terkena ya. Tapi sekarang ini penelitian-penelitian membuktikan bahwa neuroplastisitas itu sebetulnya tidak terbatas dan bisa dipicu dengan sesuatu yang salah satunya ya dengan stem cell gitu ya, mengaktifkan stem cell kita ya. Nah, pertanyaan yang lain dari Dr. Herniati. Yang pertama ada 2 pertanyaan, apakah penderita dengan gagal ginjal obstruktif boleh diberikan subarasi suklusil? Boleh ya, boleh. Karena rata-rata penyakit dengan sindrom metabolik itu salah satunya berkaitan dengan leaky gut, dan leaky gut itu dia mempengaruhi ginjal karena adanya leaky gut dan dysbiosis pada usus itu meningkatkan neurotoksik yang ada di dalam kadar racun ginjal yang ada di dalam lumen lubang usus kita, dan itu akan menyebabkan progresivitas penyakit ginjal gitu ya. Nah, ada pertanyaan yang kedua, mengapa madu aman untuk penderita diabetes? Karena madu itu bukan hanya gula ya, madu itu mengandung polifenol ya. Salah satunya adalah quercetin. Yang saya teliti dulu quercetinnya ya. Jadi madu yang saya teliti dulu namanya madu multiflora, di mana dia mempunyai kandungan yang namanya quercetin, dan quercetin ini dia
bersifat melindungi ginjal, ya, melindungi meregenerasi bahkan ya, meregenerasi sel beta pankreas. Jadi bukan hanya meningkatkan sensitivitas insulin, akan tetapi juga meregenerasi sel. Ya. Nah, pertanyaan dari Ibu Maria Justina, pasien dengan hasil cek gula darah normal, misal sudah 1 bulan dengan jaga pola makan, apakah sudah bisa dikatakan pulih atau bagaimana? Nah, ini harus pemeriksaannya tidak cukup 1 bulan, ya. Jadi tetap nanti diikuti ya. Coba 3 bulan, kemudian terus ya diikuti terus sampai, dan tentunya kalau sudah pulih, ya jangan terus kebiasaan buruk diulangi gitu ya. Nah, terkadang kita tuh merasa sudah normal nih, terus kita nggak hati lagi makannya, tidak hati-hati ya gitu ya. Ada pertanyaan dari Ibu Yeti, tanya tentang rasa manis pada soba dan usul. Nah, rasa manis itu tidak selalu berbahaya. Yang manis-manis itu tidak selalu berbahaya. Ya, madu manis tapi tidak berbahaya. Yang ada di dalam soba dan usul itu pemanisnya adalah pemanis yang tidak berbahaya bagi diabetes. Ya, kemudian yang harus kita perhatikan kalau itu gula rafinasi, ya, dan juga kita perhatikan juga kalorinya, ya, karbohidrat terutama yang sederhana itu yang indeks glikemiknya rendah itu tidak boleh dikonsumsi, ya. Tapi apa namanya, gula yang indeks glikemiknya tinggi itu boleh, ya. Misalnya kalau kita ingin menggunakan stevia itu lebih bagus, ya, madu tadi ya. Kemudian juga apa namanya, gula Jawa atau gula aren itu lebih bagus daripada gula pasir. Akan tetapi penting diingat kalorinya, ya, karena juga berkaitan dengan kalori. Jadi walaupun dia indeks glikemiknya tinggi, tapi tidak boleh terus berlebihan mengkonsumsinya, gitu ya. Seperti madu, ya dosisnya nggak boleh lebih dari misalnya 3 sendok makan, gitu ya. Ada pertanyaan dari Ibu Asari Devi, anak autis ya. Anak autis itu biasanya ada leaky gut, ya. Jadi leaky gut ini kita harus perhatikan juga, nanti dia akan lebih sensitif terhadap makanan tertentu. Maka kita harus cek ya, anak kita ini sensitifnya terhadap apa. Nah, ada pertanyaan dari Oktaviana, Ibu Oktaviana, apakah pasien yang menderita pankreatitis yang sudah dioperasi jika menggunakan swab dan usus apa bisa kembali normal kesehatan? Nah, masalahnya kalau organ itu sudah diambil, ya tentunya harapan untuk kembali kan sedikit sekali, kecuali masih ada sisanya, ya. Nah, kita tinggal perhatikan sisanya seberapa besar, ya. Kalau memang sisanya besar, beberapa organ dalam tubuh kita itu masih ada kemungkinan regenerasi, seperti misalnya pada hati, ya. Demikian juga dengan pankreas, ya. Pankreas itu masih termasuk sel yang dia mampu beregenerasi walaupun terbatas, ya. Artinya kalau masih ada 2/3 jaringan yang tersisa, diharapkan dia bisa kembali, gitu ya. Nah, pertanyaan yang lain dari Ibu Arsya, ya. Jika ada pasien diabetes, apa cukup dikasih subarasi dan apa perlu dikasih usus? Kalau sebaiknya dua-duanya dikasih, ya, karena kandungan polifenol dalam usus itu banyak sekali ya, dan itu akan membantu dalam juga salah satunya mengatasi sindrom-sindrom metaboliknya. Kemudian pertanyaan yang lain dari Ibu Arsya adalah tentang gaya hidup merokok dan minum kopi. Nah, merokok ya, kalau apalagi rokok yang digunakan itu adalah rokok yang mengandung zat-zat tambahan ya. Kalau tembakonya sendiri sebetulnya, kalau tembakau itu organik, itu tembakau itu sebenarnya ada efek terapinya ya kan. Tapi kalau tembakau itu dicampur yang lainnya gitu ya, itu bisa
berakibat buruk bagi tubuh kita ya. Nah, minum kopi kalau kopinya itu organik, kopinya itu diolah dengan baik ya. Kandungan polifenol pada kopi itu baik ya. Akan tetapi kita harus perhatikan dosis ya. Tidak boleh lebih dari 3 kali, tiga cup ya. Eh, Kemudian minum kopi juga tidak boleh pakai gula, tidak boleh pakai susu, tidak boleh pakai creamer ya. Terus juga kopi setelah minum kopi harus diikuti dengan minum air putih ya, karena kopi itu bersifat diuresis ya, merangsang pengeluaran kencing yang berlebihan yang itu akan juga akhirnya menimbulkan dehidrasi ya. Maka 1 gelas kopi harus diikuti 5 gelas air putih ya, itu saran saya. Nah, lalu kopi ini juga harus perhatikan jam. Jangan sampai gara-gara kita minum kopi akhirnya waktu tidur kita terganggu. Nah, kita itu dalam perbaikan sel itu membutuhkan tidur. Ada 2 waktu tidur yang uh, bisa membantu regenerasi sel kita, yaitu pada siang hari dan pada malam hari ya. Dimana siang hari ini paling tidak 30 menit ya. Bisa diambil sebelum jam 12 atau sudah jam 12. Jam 12 tidak boleh terlalu lama, karena kalau kita terlalu lama tidur juga itu bisa menimbulkan peningkatan hormon-hormon stres ya. Jadi kita tidak boleh tidur siang terlalu lama. Kemudian waktu tidur itu juga penting kita perhatikan. Ada waktu-waktu tidur yang kalau kita gunakan itu untuk tidur itu juga mengganggu jam biologis dan juga hormon kita ya. Waktu tidur yang tidak boleh dilakukan adalah sore hari ya, sore hari dari jam 3 sampai jam 18, jam 6 sore itu kita nggak boleh tidur, karena kalau kita tidur pada saat itu nanti bisa mengganggu siklus tidur kita dan juga pengeluaran hormon-hormon kortisol kita itu akan meningkat sehingga bisa menimbulkan gejala yang namanya stress syndrome. Jadi hawanya gimana? Lemas ya, lalu malas itu ya, bahkan disorientasi. Pernah nggak kita tidur kelamaan sampai sore sampai maghrib terus akhirnya disorientasi waktu, ini sebetulnya pagi malam atau siang gitu, disorientasi waktu. Nah itu sebenarnya sudah ada gangguan apa namanya, yaitu tadi karena sindrom kortisol yang meningkat tadi ya. Kemudian bukti yang lain tentang manfaat kopi, kopi itu menstabilkan genetik kita. Ya, orang yang merokok dan minum kopi, apalagi kopinya kopi tubruk itu ya, yang tidak pakai gula. Beberapa penelitian membuktikan bahwa kerusakan di tingkat epigenetiknya, kestabilan dari yang berkaitan dengan kestabilan dari genetik manusia gitu ya, itu uh, lebih rendah dibandingkan orang yang merokok saja gitu ya. Nah, dari Dokter Herniati ada pertanyaan lagi tentang berapakah jumlah stem cell dalam tubuh ketika kita usia dewasa muda dan berapa banyak prosentase kurangnya seiring bertambah usia. Iya, jadi stem cell kita itu terutama ada pada daerah-daerah organ-organ terutama yang dia bisa beregenerasi dengan cepat. Ya, contoh pada sel kulit kita, kemudian pada usus kita, ya, kemudian yang lainnya pada sel lemak kita misalnya ya. Nah, berapa banyak itu sebenarnya tidak ada nilai cut off point yang bisa bisa memprediksi ya. Tapi yang jelas pada dewasa muda pun cadangan stem cell itu bisa menua, bisa berkurang ya, karena penuaan. Ya, maka ya salah satu caranya adalah jangan sampai sel stem cell kita menua. Hampir sama dengan sel yang lain, menuanya kan karena misalnya stres oksidatif, karena inflamasi kronik ya. Ya, maka jangan sampai cadangan stem cell kita berkurang karena adanya stres oksidatif dan juga terjadinya apa namanya tadi gut dysbiosis dan lain-lain ya. Kemudian
yang jelas pada usia tua, diversitas dari ekosistem kita itu semakin menurun. Jadi kita hampir akhirnya menjadi mirip seperti anak-anak lagi. Nah, maka itulah kenapa seorang yang sudah menua itu harusnya mulai mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung probiotik dan prebiotik, ya karena bukti penelitian bahwa orang-orang yang dia usianya panjang itu rata-rata ekosistemnya itu lebih eh, beraneka ragam dibandingkan orang-orang yang usianya lebih pendek gitu ya. Jadi dan itu bisa dilihat dari apa? Salah satunya dari struktur gigi-giginya ya. Orang yang sampai tua struktur gigi-giginya itu masih baik, itu menunjukkan dia komposisi bakterinya itu baik gitu ya. Nah, maka jaga kesehatan gigi ya karena salah satu yang menentukan ekosistem kita seimbang atau tidak itu adalah dari kesehatan gigi kita ya. Eh, ada pertanyaan lagi tentang jenis probiotik yang baik buat tubuh dari mana yang paling bagus buat tubuh ya. Yang kalau kita lihat dari penelitian yang tadi ya, itu kan yang digunakan rata-rata Lactobacillus dan Bifidobacterium. Ya, maka carilah probiotik yang mengandung itu, gitu ya. Kemudian pertanyaan dari Ibu Dwi Jeki. Dokter, kalau ada yang kena diabetes sudah suntik insulin dan sudah menyerang mata sehingga kurang bisa melihat dan stroke, apakah perbaikan untuk mata juga bisa? Insya Allah, ya insya Allah kan seperti yang saya sampaikan tadi, probiotik tadi bahkan hanya probiotik saja itu bisa memperbaiki tekanan pada mata, ya bisa memperbaiki beberapa organ ya tadi ya. Nah lalu penggunaan gula stevia dan erythritol apakah bisa mengganggu mikrobiom usus? Nah, yang perlu kita ingat ya, gula itu adalah makanan bakteri. Ya, Lactobacillus itu makannya gula. Maka tidak masalah ada gula dan erythritol ya, karena justru itu adalah makanan dari Lactobacillus gitu ya. Kemudian untuk penderita diabetes yang ini seperti tadi penelitian kan kita lihat dosisnya ada yang 2 kali sehari tadi ya, jadi kita bisa menggunakan patokan itu ya, 2 kali sehari ya. Kemudian tadi ada juga testimoni yang menyebutkan dengan hanya 2 pasang tadi itu saja sudah terjadi perbaikan ya, maka kita bisa dengan dosis itu ya, karena dari penelitian juga rata-rata dosisnya 2 kali sehari. Iya, jadi kita jangan putus harapan ya, walaupun dunia medis sekarang belum bisa, karena dunia medis itu rata-rata fondasi ilmiahnya itu me- me- belum sampai ke arah disbiosis ya. Di Indonesia terapi-terapi yang berkaitan dengan intervensi terhadap disbiosis ini belum menjadi terapi standar yang diterapkan yang berkaitan dengan rumah sakit dan nanti asuransi. Maka ya walaupun beberapa dokter yang sudah mengetahui ilmu ini memberikan tambahan berupa probiotik, nah akan tetapi belum diterapkan secara menyeluruh sehingga sampai saat ini ya bukti-bukti yang kuat bahwa diabetes itu bisa disembuhkan itu menjadi kurang gitu ya. Akan tapi kita harus yakin bahwa semua penyakit itu bisa disembuhkan ya, karena itu yang menyebutkan seperti itu adalah Tuhan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam beberapa berita-berita yang disampaikan oleh Nabi bahwa semua penyakit itu ada obatnya, dan kita harus yakin itu ya, dan kita harus punya harapan yang kuat untuk sembuh ya, karena salah satu yang bisa meningkatkan kesembuhan kita itu adalah karena pikiran yang positif ya, karena pikiran kita yang positif, tidak stres ya. Kalau kita sudah stres berpikir kita harus tergantung seperti ini, nggak bakalan sembuh padahal biayanya mahal, nah itu nanti akhirnya apa yang kita makan itu tidak akan berdampak gitu. Maka kita harus punya pikiran yang positif dulu, bahwa seperti yang Allah sampaikan bahwa semua penyakit itu bisa sembuh. Maka setiap kali kita meminum sesuatu atau berikhtiar selalu libatkan
Tuhan, selalu libatkan Allah, ya, karena yang punya kuasa dengan mudah untuk memperbaiki gen kita di tingkat genetik itu adalah Allah. Ya. Genetik itu bisa diperbaiki dengan apa? Ya dengan kuasa Tuhan gitu ya. Karena sekarang ini teknologi memperbaiki genetik itu salah satunya dengan frekuensi. Doa itu adalah frekuensi. Ya, kita membaca Al-Quran itu adalah frekuensi. Ya, jadi kita harus percaya itu. Ya, kita harus percaya. Nah, buah pepaya kurma, apakah bisa dikonsumsi? Ya, asal kurma itu masih tidak diberi gula, kan ada kurma yang dikasih gula. Pepaya tidak masalah ya, karena dia juga mengandung serat. Dan kita berharap juga karena bakteri kita baik, itu justru makanannya bakteri kita, gitu ya. Cuma tentunya kita harus perhatikan kalorinya, ya karena sekali lagi kalori ini mempengaruhi, gitu ya. Jadi jangan hanya berpikir, oh kata Bu Dokter ini karena gulanya itu bukan ya kandungannya gula saja, pepaya dan kurma itu ya, itu maka boleh terus kita makan sebanyak mungkin. Nah itu nggak boleh, tetap harus ada takarannya. Ya, jadi perhatikan sekali lagi takaran kalori kita dan kombinasikan. Jadi eh, makanan itu jangan satu macam, gitu ya. Kita kombinasikan dengan yang lain, kurma misalnya dengan oat, gitu ya, dengan yogurt, ya. Kalau kita misalnya sarapan itu ya, dicampur lagi dengan chia seed misalnya, atau buah-buahan yang lain, tambahkan pepaya, pisang atau yang lainnya. Tapi perhatikan ukuran kalorinya, ya. Nah, lalu pertanyaan dari eh, Ibu apa Bapak ini, Melkianus Ola, apakah seseorang yang mengalami diabetes boleh mengkonsumsi AFC? Ya, boleh sekali. Lalu black tea itu asal kita menyeduhnya benar dan black tea-nya itu tadi bebas dari pestisida, kandungan polifenolnya tentu tinggi, ya. Nah, bedakan antara antibiotik sintetis, antibiotik kimia dengan antibiotik sintetis lah. Kimia itu ada yang alami juga kan kimia. Yang eh, mungkin berupa tablet atau kapsul atau sirup gitu ya. Dengan polifenol ya. Beberapa polifenol itu memang punya dampak antibakteri, tapi tidak pada bakteri yang baik. Jadi dia dia bersifat antipatogen gitu saja ya, tapi dia tidak membunuh bakteri yang baik. Kemudian eh, pertanyaan dari Ibu Verahmawati, apakah pasien stroke dan jantung bisa sembuh dengan subarasi dan subusi? Ya, sekali lagi, kalau kita bicara sembuh, ya sembuh itu kompleks, ya, nggak cukup hanya dengan satu modalitas terapi, ya, tapi insya Allah dengan kandungan itu akan membantu penyembuhan, ya, dan sekali lagi tadi kesembuhan itu di tangan Allah, ya, maka selalu libatkan apapun itu kaitan itu dengan Allah, selalu baca doa sebelum minum, ya, karena sesuatu kalau kita selalu melibatkan Allah, eh, yang namanya sebetulnya kemampuan zat itu sebetulnya tidak cukup gitu ya. Tapi dengan kuasa Allah bisa meningkat kemampuannya gitu ya. Apakah bisa juga untuk menaikkan berat badan? Ya, tentunya dengan perbaikan struktur usus ya, kemudian metabolismenya diharapkan bisa meningkat. Ya, tapi tentunya dengan pola makan yang baik tadi, ya lalu juga dengan pola hidup yang baik. Nah, pertanyaan yang lainnya dari Ibu Widyawati Slamet. Nah, ada pertanyaan tentang tidur ya. Berapa waktu waktu yang tepat untuk tidur pagi jam berapa, Dok? Kalau siang jam berapa, kalau malam jam berapa? Nah, tidur pagi itu dilarang, ya, tidur pagi dilarang. Jadi tidur sore dilarang, tidur pagi dilarang. Setelah jam 5 sampai jam 9 itu dilarang tidur. Ya. Nah, sebaiknya makan karena penyerapan yang baik itu antara jam 6 sampai jam 9 penyerapan makanan, ya.
Tidur siang 30 menit paling tidak, bisa sebelum duhur ya, sebelum jam 12 atau sesudah jam 12. Kalau malam tidak boleh lebih dari jam 9 karena jam 10 itu tubuh harus sudah memulai memproduksi melatonin yang namanya hormon melatonin, dan jam 11 itu adalah kadar puncaknya gitu. Dan untuk memproduksi melatonin itu tidak boleh terkena cahaya, maka pada malam hari matikan lampu ya, matikan lampu. Kalau kita misalnya di perjalanan nih, kita naik pesawat, kita nggak bisa mencegah ya terpapar cahaya, gunakan penutup mata gitu ya. Jadi kalau kita berada di tempat umum dan kita tidak bisa melakukan intervensi, ya gunakan penutup mata. Gitu ya. Pertanyaan dari Ibu Verah Mawati lagi tentang stroke yang menderita luka di lambung. Apakah tanda sembuh lambung bisa dilihat dari BAB? Ya, salah satunya ya. Salah satunya bisa dilihat dari BAB-nya ya. Kemudian Bu Yeti bertanya tentang tidur kita di Indonesia dan orang di Amerika ya. Ya kan setiap waktu di sana, kita misalnya di Amerika nih, kita kan punya waktu ya. Di sana beda dengan Indonesia, itu ya sesuaikanlah waktunya dengan saat di Amerika. Ada kala kalau kita ke Amerika terus pulang ke Indonesia kan ada jet lag syndrome. Nah, cara cara mengatasi jet lag syndrome itu adalah salah satunya dengan mengatur jam tidur kita kembali dengan minum kopi ya. Jadi kalau di sana misalnya, wah di sana masih pagi, di sini sudah malam gitu ya. Atau sebaliknya di sana sudah malam, di sini pagi gitu ya. Nah otomatis kan rasanya ngantuk kalau pagi gitu ya. Nah ya kalau pas seperti itu kita minum kopi supaya kita nggak ngantuk. Tapi nanti ketika saatnya jam 9 kita tidur harus kita tidurkan gitu ya. Supaya tidak terjadi jet lag syndrome itu tadi. Ya. Eh, Regenerasi sel waktu tidur gimana tubuh bisa tahu ini pagi atau malam? Iya, karena tubuh itu punya jam, ya punya jam biologis yang ada kaitannya dengan protein dan cahaya, gitu ya, pengaktifannya oleh cahaya ya. Apakah sakit lambung tidak boleh minum susu? Nah, eh, kita perhatikan susunya, ya susu itu ada yang bukan hanya mengandung susu, ya. Lalu apa? Kita punya ini enggak intoleransi enggak dengan susu, kita perhatikan itu ya. Jadi bukan tidak boleh minum susu ya kan, tapi kita punya intoleransi tidak, kemudian apa susu yang kita gunakan itu susu yang bagaimana ya, karena kalau kita beli susu itu ada juga yang kandungan susunya hanya berapa persen, lainnya ada tambahannya ya, misalnya ada pewarnanya, ada perasanya gitu ya, ada pengawetnya tentunya ya. Akan lebih baik kalau susu itu difermentasi dulu ya karena mengandung bakteri ya gitu ya. Eh, dan sekarang ada pilihan susu yang nabati, itu perhatikan juga. Jadi mungkin kita bisa memilih, ini saya seperti susu kedelai, tapi carilah kedelai yang organik ya. Kemudian juga penting kita perhatikan alergi atau tidak, atau intoleransi atau tidak, yang kita bisa rasakan kok ya. Jadi gut feeling kita itu bisa merasakan harusnya bagaimana kalau kita itu sebenarnya intoleransi ya. Biasanya kalau tanda-tanda intoleransi itu kita habis minum susu jadinya rasanya bagaimana? Lalu kayak bergas gitu ya. Nah itu sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa sebetulnya kita nggak bisa minum susu gitu ya. Nah berkaitan dengan susu formula tadi, kembali ke apa yang disampaikan oleh Pak Angga, eh, susu formula memang tidak dianjurkan pada 2 tahun kehidupan seorang ya, dan pada masa itu ya anak itu lebih rentan untuk mengalami alergi susu ya, alergi alergi susu sapi terutama ya. Maka kita harus perhatikan sebaiknya memang anak pada saat itu mendapatkan ASI saja ya, jadi jangan menggunakan apa susu hewani apalagi ya. Kalau misalnya kita ingin, ternyata misalnya ya anak kita nggak bisa kita susui, salah satu solusinya adalah mencari ibu susu ya. Solusi yang lain donasi susu ya. Saya sendiri pernah menjadi ibu susu bagi orang lain ya, jadi bagi anaknya orang lain ya.
ponaan-ponaan saya juga beberapa saya susui ya. Eh, dan sekarang sudah ada komunitasnya, ya, akan tapi perlu kita pertimbangkan ya karena kalau dalam Islam hukumnya kalau kita saudara sepersusuan itu nggak boleh menikah. Jadi harus kita catat, kita harus tahu benar-benar. Kita nanti juga harus memberitahu anaknya bahwa anak itu mendapatkan air susu kita sehingga tidak boleh menikah dengan anak-anak kita begitu ya. Nah, solusi yang lain adalah dengan menggunakan susu apa yang memang sudah diketahui dia hipoalergenik misalnya ya atau tentu ada mungkin harus uji cobanya ya. Beberapa produsen susu juga setahu saya dia melakukan riset yang menambahkan probiotik, kemudian eh, protein-protein dalam susu dan kandungan-kandungannya diupayakan semirip mungkin dengan kandungan ASI ya walaupun saya tidak tahu karena saya tidak pernah memberikan lagi susu formula sejak anak yang nomor 3 ya. Dulu karena saya belum tahu juga ya anak satu kedua itu belum tahu ilmunya belum sampai ke sana. Nah, saya masih pendidikan waktu itu ya. Itu saya masih menggunakan susu formula tapi waktu itu yang saya sangat suka itu produk-produk dari susu Jepang dari Jepang ya sebenarnya itu yang karena saya tahu dia meriset juga ASI ya jadi dia berusaha semaksimal mungkin menggunakan apa hasil risetnya itu untuk memperbaiki mutu susu formulanya dan setahu saya sekarang kalau saya lihat juga susu formula itu yang merek itu gitu ya itu mengandung probiotik yang lebih bagus dan apa namanya beberapa komponen-komponen yang hampir sama dengan ASI itu tadi gitu ya itu dan kita harus perhatikan bahwa susu itu bukan makanan utama kita ya jadi eh, apa tetap pola makan yang seimbang harus kita pertimbangkan untuk anak-anak kita pengenalan terhadap makan sesuai tahapan dari perkembangan dari usus anak itu harus kita perhatikan ya. Pengenalannya juga tidak boleh memaksa se ini semaunya anak ya dan apa namanya ya itu tadi bertahap ya. Jadi MPASI itu adalah pengenalan bukan pengganti ya bukan pengganti ASI sampai 2 tahun itu ya. Tetap ASI harus diberikan sampai 2 tahun. Kemudian eh, apa namanya pengenalannya juga harus sesuai tidak boleh langsung jelek kita kasih protein susu sapi ya dan pengenalan ini perlu karena kalau tidak kita kenalkan juga nanti bisa timbul risiko untuk mengalami uh, apa alergi juga ya maka dalam tahapan-tahapan perkembangan 2 tahun itu MPASI itu tetap perlu jangan hanya berpikir oh, cukup ASI sampai 2 tahun tidak ya tetap harus dikenalkan terhadap makanan supaya tidak terjadi alergi makanan ya. Ya mungkin sebenarnya itu apa kompetensi dari dokter spesialis anak ya, tapi kebetulan sebagai dosen ya saya juga mengajar tentang MPASI ya kadang-kadang ya eh, terutama skill mengajarkan pada mahasiswa untuk edukasi eh, MPASI ya karena saya bukan hanya sebagai dokter, sebenarnya saya sebagai dosen waktu itu ya. Nah, mungkin untuk lebih detailnya nanti bisa bertanya kepada dokter spesialis anak ya. Jadi boleh ditanyakan juga merek yang terbaik untuk rekomendasi mereka karena saya tidak akan berani merekomendasikan apa yang saya sampaikan karena itu based on pengalaman pribadi saya ya ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan kalau ada pertanyaan lagi mungkin nanti dijawab lain kali ya karena waktunya sudah cukup sore ya Pak Angga bagaimana bisa bergabung? Yes, Dok. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya, Dok ya. Ya, boleh. Oke. Dok, untuk ini Dok, jadi pertanyaannya, kalau misalkan kan anak-anak, saya nggak tahu nih Dok, mungkin dokter bisa bantu jelasin juga ini, rada nggak berkaitan dengan tema, tapi ini berkaitan anak itu loh Dok. Jadi kan biasa yang kalau yang saya tahu ya Dok ya, namanya orang kanker. Kanker itu bisa dari beberapa faktor. Bisa dari faktor internal sama eksternal, ada dari luarnya juga gitu ya. Ada dia faktor dari luar karena mungkin ngerokok, sering makan
fast food atau apa, makanan olahan dan lain-lain gitu ya dok ya? Atau Ya, mungkin sering makan bakar-bakaran dan lain-lain. Nah, kalau misalkan di anak kecil, kan kayaknya kalau anak kecil tuh masih jarang ya dok melakukan hal-hal yang seperti itu ya dok ya kan? Pasti rata-rata mungkin saya nggak bisa bilang semuanya, cuman mungkin 70-80% itu rata-rata turunan ya. Bisa dari gen ibu atau ayahnya gitu ya dok ya? Nggak selalu ya, cuci muka turunan. ya, Kira-kira kalau misalkan untuk anak-anak nih dok yang masih umur 5-6 tahun, umur 4 tahun gitu loh yang udah terkena, yang udah kena kanker, entah itu mungkin kanker apa gitu ya dok. Kira-kira kalau ada saran nggak dari dokter mungkin harus gimana dok gaya hidup pola hidupnya, apalagi mungkin kan kayaknya anak-anak di umur segitu juga masih yang kayak nyusu ya udah bukan ASI ya, mungkin kayak susu formula yang memang sudah untuk umur segitu gitu loh dok. Kira-kira kalau saran dari dokter apa yang harus dikonsumsi, apa yang harus diperhatikan dari kondisi-kondisi seperti itu dok? ya. Jadi eh, kalau kita bicara faktor genetik itu kita nggak tahu dari generasi keberapa kita mendapatkan itu gitu ya. Tapi yang perlu penting diperhatikan faktor genetik itu bukan satu-satunya faktor, ya. Dan faktor genetik itu tidak selalu keturunan, bisa didapat. Dan yang paling berat itu adalah kalau sampai terjadi mutasi di 4 gen utama. Dan mutasi itu bisa terjadi karena paparan, terutama zat toksik yang bisa berasal dari tubuh kita sendiri tadi, ya, karena bakteri kita yang nggak seimbang, atau dari paparan dari luar, misalnya logam berat ya, merkuri, aluminium, ya kan? Terus belum lagi pestisida, polikarbonhidrosiklik, mungkin kita menggunakan botol plastik untuk susu formula, cara memasak kita mungkin juga ya, yang menyebabkan akhirnya paparan zat-zat karsinogenik, belum lagi nanti radiasi ya, radiasi juga salah satu faktor ya. Nah, termasuk HP kita ini kita harus hati-hati ya. HP ini juga menimbulkan radiasi pada tubuh kita. Lalu alat dapur yang memancarkan frekuensi seperti microwave. Ya. Nah, eh, minimalkan itu. Kalau apalagi kita ada riwayat keluarga nih, ya kan? Kita mengetahui itu sebenarnya pertama dari riwayat keluarga. Risiko kita tinggi kalau riwayat keluarga kita dalam keluarga itu banyak keluarga yang mengalami sakit kanker. Ya, kalau kita udah tahu seperti itu, yang jelas ASI, anak itu harus kasih ASI ya, karena dengan pemberian ASI ekosistem anak akan terbentuk baik, dan harapan akhirnya apa, dengan ekosistem yang baik harapannya adalah zat toksik dalam ususnya itu sedikit ya, karena sebetulnya tanpa kita terkena zat-zat toksik dari luar, kalau ekosistem usus kita jelek, kita tuh ibaratnya meracuni diri kita sendiri setiap hari ya. Maka kuncinya adalah perbaikan dari ekosistem ya, termasuk ekosistem secara makro kita. Makanya di rumah itu ya kita harus perhatikan mana sih kira-kira bahan-bahan yang bisa meningkatkan karsinogen, cat rumah ya, pengharum ruangan, belum lagi kalau kita menggunakan pel, kemudian sabun kita, apa, sampo kita, sampo anak kita ya, pasta gigi ya, kita harus benar-benar menjaga diri ya, paparan-paparan zat karsinogenik, apalagi kalau kita punya kelainan genetik yang berkaitan dengan turunan tadi gitu ya. Nah, lalu detoksifikasi, ya detoksifikasi ya dengan bakteri baik, ya kita harus mengkonsumsi bakteri baik terus ya, karena bahkan Lactobacillus itu diketahui mengurangi logam berat gitu ya, detoksifikasi itu ya. Ada yang Oke, lain? gitu ya. Oke, terima kasih, Gus. Itu ya, jadi itu sebenarnya pertanyaan nggak ada yang nanya dok. Itu sebenarnya pertanyaan saya gabungin Oh Saya gitu. gabungin dari ada yang nanya anak kanker gimana, jadi Ya, kesimpulannya gimana untuk ini, wah saya gabungin tuh. Jadinya satu pertanyaan yang mungkin seharusnya bisa menjawab semuanya ya teman-teman ya. Jadi itu ya. juga barusan yang dijelasin dokter Susi juga, nggak hanya kalau misalkan anaknya kanker atau apa, yang nggak kanker juga bisa-bisa aja dilakuin teman-teman. Gitu loh Iya. kira-kira jadinya. Jadi 2 tahun Yang pertama itu loh, ya 2 tahun pertama itu perhatikan sekali, karena 2 tahun pertama itu akan menentukan kehidupan selanjutnya, bahkan sampai tua.
Ya, maka kita sebagai ibu, sebagai ayah ya, perhatikan kesehatan istri supaya dia bisa menjaga anak sampai 2 tahun itu benar-benar ASI gitu. ASI dan Hmm. tubuhnya istri juga harus dijaga ya, karena apa yang terpapar pada istri kita, pada ibu itu akan masuk ke dalam ASI gitu. Oke, dok. Dok, Ya, terakhir dok, ini iseng nanya aja dok, ini mumpung berkaitan dengan ASI dan lainnya. Kalau dari ya. dokter Susi sendiri ya, ada saran nggak sih dok, gimana caranya biar ASI tetap lancar sampai waktu yang emang kita pengen? Biasa rata-rata kan 2 tahun ya. Misalkan Ya, biar tetap lancar sampai 2 tahun, kira-kira saran dari dokter apa sih? Ini bukan sebagai dokter dok, ini sebagai ibu. sebagai ibu Iya, 11 anak ya. ya, ya ini sebagai Iya, seorang ibu lah dok. iya. Jadi kita itu merawat diri itu sejak kita gadis ya. Sebetulnya kalau perempuan tuh ya. Kemudian juga jangan sampai anemia, karena anemia itu salah satu yang menimbulkan akhirnya nanti dampak ke kelenjar yang produksi ASI. Ya, nah eh, dari kita hamil 6 bulan itu kita harus sudah merawat payudara kita, merawat makanan kita kan. 6 bulan itu biasanya udah nggak mual muntah ya. Jadi pola makan harus mulai kita kencengin ya, sesuatu yang meningkatkan produksi ASI ya, sayur-sayur, kemudian buah, kacang-kacangan, kemudian tidak boleh stres dan ayah juga harus mendukung itu karena yang meningkatkan produksi ASI itu namanya hormon oksitosin ya. Oksitosin itu dipicu dengan apa? Kasih sayang suami. Ya makanya kenapa sekarang ada suami siaga ya. Suami siaga itu bagaimana dia harus benar-benar dari awal kehidupan anak di dalam rahim ibunya dia itu terlibat gitu ya. Misalnya dalam perkembangan janin dalam perut ibu. Kapan telinga mulai terbentuk? Di situ sebenarnya stimulasi oleh ayah dan ibu itu penting ya karena dari situ apa namanya kita bisa mendidik anak kita dalam rahim ibu kita. Nah, kemudian juga dengan kasih sayang seorang suami, istri tidak kelelahan, istri tercukupi kebutuhan nutrisinya. Yang kedua, dia tidak kekurangan hormon oksitosin ya karena salah satu yang meningkatkan hormon oksitosin itu adalah kasih sayang dari suami ya maka sayangilah istri terutama ketika dia hamil dan menyusui itu salah satu tipnya ya itu ya. Oke, oke, Nah lalu oke, itu ya teman-teman ya. ada lagi sebentar saya Ya, kalau mau mau melahirkan saya selalu menyediakan satu tas ya. Itu sudah ada baju bayi, sudah ada baju saya, sudah ada popok, ada satu lagi kurma. Ya karena kurma itu meningkatkan oksitosin ya. Lalu madu, karena kalau pas kita kesakitan, kita nggak bisa makan apa-apa lagi. Ya kita mesti udah merasakan rasa sakit yang terus-menerus itu ya. Jadi kontraksinya setiap 10 menit sekali apalagi itu udah sakit sekali itu. Jadi kurma dan madu itu adalah kombinasi yang sangat bagus untuk meningkatkan ASI dan juga mencegah perdarahan pada pasca persalinan. Ya karena salah satu yang mengurangi produksi ASI itu perdarahan tadi, ya perdarahan yang sangat banyak, ya yang bisa menimbulkan akhirnya pengecilan dari organ-organ yang produksi hormon, gitu ya. oke, oke ya teman-teman ya. Kira-kira mungkin Ya, itu yang bisa disampaikan juga. Itu tadi tips, sebenarnya di luar tema, cuman itu tips saja dua gitu kan. tema. Kayak ya, karena gini dok, maksudnya Iya, nggak tahu nih dok. Mungkin ini kita ngobrol-ngobrol aja ya dok ya. Mungkin kayak iya, apa ya dok? Kayak mungkin semakin majunya perkembangan zaman gitu loh dok. Kayaknya mungkin saya nggak tahu ya. Mungkin orang tua saya dulu atau apa kayaknya tuh jarang, lumayan jarang yang mungkin aslinya nggak lancar gitu loh dok. Saya nggak tahu itu iya, karena dari perkembangan zaman mungkin sekarang ya balik lagi makanan kan utamanya ya, makanan sekarang ya, semuanya udah benar. olahan dan lain-lain. Terus sekarang kayaknya rokok tuh kayak ngelihat ya sorry ya, cuman ngelihat cewek ngerokok kayak sekarang biasa aja gitu ya dok ya. Kan kayaknya kalau kayak dulu kan tabu, kayaknya kalau dulu itu kan kayak Mhm. jarang gitu loh ngelihatnya atau apa. Mungkin kayak perkembangan zaman itu juga yang mempengaruhi untuk kualitasnya seperti itu. Bener ya dok ya? Benar ya, benar sekali. Jadi semuanya serba instan, ya kan? Kemudian jarang yang masak sendiri, gitu ya. Dan tapi kalau sekarang, alhamdulillah banyak sekarang pengelolaan ibu melahirkan itu melibatkan suami. Jadi boleh masuk. Kalau zaman dulu nggak boleh masuk loh. Kalau
kita bersalin itu ya. Itu nggak boleh ditungguin zaman dulu ya. Kalau sekarang karena sudah tahu bahwa oh ternyata salah satu cara meningkatkan oksitosin itu adalah dengan melibatkan suami, maka akhirnya banyak rumah sakit bersalin yang membolehkan seorang suami itu menemani istrinya gitu. Kalau mau, kalau kayak saya punya, nggak boleh dok. Saya nggak mau, Oh saya ya, takut ngeliat darah takut. yang ada saya pingsan, nggak nemenin gitu kan. Udah punya saya di Ya, luar, maksudnya standby. waktu ini sebelum masuk VK, sebelum masuk ruang bersalinnya, tapi kan Ah, bisa. Ya, ini nanti kalau pembukaan 10, nah baru kan biasanya ya pembukaan 7 lah paling nggak itu udah masuk ke VK. Nah sebelum itu kan boleh ya. Maksudnya nggak ya keluar ya. darah kan gitu. Oke, oke. Thank you Iya, dokter. Kayak thank you sama-sama. dokter untuk waktunya untuk sharingnya dok ya. Ya, Dan terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir acara hari ini. Jangan lupa nanti kita ada tanggal 23 itu kita ada acara juga di Tangerang untuk grand launching produk terbaru kita. Kayaknya tiketnya tinggal puluhan deh. Kayaknya kalau yang belum beli mendingan cepetan beli karena kalau yang ini saya nggak bisa tambah slot teman-teman karena satu kita nggak pernah acara di sini ini pertama kali perdana. Yang kedua, kalau bangkunya memang sudah disiapin 1.500 udah nggak akan ada space lagi untuk nambah kan. Jadi jangan sampai nggak beli, jangan sampai kelewatan untuk beli tiketnya. Oke teman-teman semuanya, thank you dokter sekali lagi. Selamat iya sore, sama-sama. Selamat sore, selamat selamat beraktivitas kembali dokter. weekend. Jangan lupa bahagia. Yes. Oke, terima kasih dokter. Thank you teman-teman Sama-sama. semuanya. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum.